Jadi saya itu tumbuh di dalam keluarga yang mayoritas Islam, teman-teman, dan kakek saya juga adalah orang yang pesantrenan. Nenek saya juga ya sedikit paham tentang agama Islam, dan saya juga dari kecil dididik ngaji, dididik sholat. A few moments later. Dari kecil itu memang aku tuh nggak suka sama yang namanya di musola, itu nggak suka, teman-teman. Dan dari kecil pun aku sering banget alasan aku nemu jin, aku bilang gitu. Di mana? Di musola ada jin gitu. Saya tuh dibesarkan di keluarga Islam. A few moments later. Yang bener-bener sayang ke aku malah beragama Kristen. Senyum Rian. Coba ketawa Rian, ketawa. Tawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya jadi caca marica ica, sahabat. Ya, kali ini narakoplak kita itu bernama Marisa ya, ada nyanyinya. Oh Ica ku sayang, kadang bentukku yang biar bentukku yang tapi ku sayang. Di hatiku ini telah dikunci mati. Andai Ica pergi aku akan mati. Sayang kali ya Bang Ica nih. Siapa bila Ica kayak Beru? Nggak ada Ica kayak Beru. Beru yang kayak Ica. Ya yang siapa nih? Ya yang Beru seorang nih. Caca marica ica, caca marica ica, caca marica Murtadin ongok raya. Itu nyanyinya tuh. Suntur. Pokoknya ada aja nyanyi tentang oten-oten ongok raya ini ya. Oke sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari oten-oten yang bernama Caca Marisa, si oten ongok raya. Jadi dia di sini berkesaksian mengaku sebagai seorang Islam. Dan tidak akan pernah ada oten yang mengaku dari agama lain selain Islam, sahabat. Dari Islam pindah ke oten gitu. Dan openingnya si Caca Marica Ica ini dia menyampaikan bahwa dia ini adalah korban broken home, sahabat ya. Jadi kebiasaan oten itu memberikan kesaksian tentang Tuhan, tapi yang diceritakan adalah tentang masalah hidupnya, sahabat. Coba kita dengarkan di sini. Oke, pada mulanya itu saya itu adalah anak yang kurang kasih sayang orang tua, teman-teman ya. Saya tuh dibesarkan di keluarga Islam. Saya berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Nah, itu ya. Dia itu berasal dari keluarga yang tidak harmonis ya, sahabat. Keluarga yang broken home dan Islam gitu. Jadi memang dari awal dia sudah mau menyudutkan Islam. Islam itu agamanya rusak, keluarganya juga rusak, broken home. Jadi seolah-olah oten ini mau mengatakan bahwa di oten itu keluarganya harmonis semua gitu. Gitulah ya sahabat, seolah-olah mereka mau mengatakan itu. Padahal faktanya banyak sekali oten ini yang rusak rumah tangganya. Banyak sekali itu faktanya sahabat. Nah kemudian dia kan ngakunya Islam tadi. Dan di Islam itu dia diajarkan semuanya. Mengaji, sholat dan sebagainya. Di sini sahabat. Jadi saya itu tumbuh di dalam keluarga yang mayoritas Islam, teman-teman. Dan kakek saya juga adalah orang yang pesantrenan. Nenek saya juga ya sedikit paham tentang agama Islam. Dan saya juga dari kecil dididik ngaji, dididik sholat, dididik bergaul dengan orang-orang yang seiman dengan saya pada saat itu. Dan mayoritas di tempat saya pun mendukung sekali untuk saya tumbuh di dalam Islam ya teman-teman. Oke, itu dia ya pengakuan dia yang mengatakan bahwa si oten ini dulu adalah Islam yang baik. Karena dia berada di dalam lingkungan Islam, mayoritas Islam. Keluarganya, kakek, neneknya, bahkan kakeknya itu tadi pesantrenan katanya ya sahabat. Ya mungkin saja kakeknya itu adalah salah satu alumni pesantren Panci yang Hilang.
Satu server mereka mungkin ya. Dan dia kan katakan tadi dia diajarkan mengaji dan segala macam itu sejak kecil. Tapi bukan oten namanya kalau kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya itu saling bertabrakan sahabat, kontradiksi sama seperti kitabnya gitu. Di sini kan di menit 5 dia mengatakan dia diajarkan mengaji sejak kecil. Tapi di sini di menit ke-8 baru 3 menit berarti ya. Dia mengatakan lain lagi sahabat. Coba kita dengarkan. Dari kecil itu memang aku tuh nggak suka sama yang namanya di musola itu, nggak suka teman-teman. Dan dari kecil pun aku sering banget alasan aku nemu jin, aku bilang gitu, di mana, di musola ada jin gitu. Dan nenek saya udah jangan alasan aja, kamu ngaji, dipukul lagi tapi nggak ada kapok-kapoknya, kayak nggak suka aja gitu. Yang namanya anak kecil pasti bandel lah. Pas SMP pun saya suruh ngaji, suruh apa, nggak pernah mau gitu ya. Tapi saya bisa teman-teman. Ya berbeda sekali ya pernyataan dia di menit yang ke-5 tadi dengan pernyataan dia di menit ke-8. Kakeknya pesantrenan dan dia diajarkan mengaji dan segala macam. Faktanya seongok raya ini dia orangnya bandel dan tidak mau mengaji. Artinya meskipun dia berada di lingkungan Islam, tapi memang dia dasarnya oten ya tetap oten. Apa gunanya embel-embel dia ini hidup di tengah-tengah orang Islam mayoritas, kakeknya yang pesantren itu kan gak ada gunanya. Lebih baik sampaikan saja sejak awal bahwa memang saya ini orangnya tidak baik. Saya ini bukan Islam. Ya karena memang pengajaran Islam itu tidak pernah saya laksanakan. Jadi apa gunanya dia mengatakan dia berada di lingkungan Islam itu? Oh, mau menunjukkan kepada orang-orang bahwa Anda ini adalah orang yang dulunya dekat sekali dengan Islam, melaksanakan ibadah-ibadah Islam lalu sekarang murtad. Untuk supaya ada yang mengikuti gitu. Jujur saja Anda itu murtad karena hal yang lain. Selain memang Anda tidak melaksanakan ibadah Islam, ajaran Islam, Anda murtad karena motivasi lain. Nah, coba kita dengarkan di sini ya, sahabat. Tapi mereka mendukung, ya udah. Dan setelah itu lulus sekolah teman-teman. Lulus sekolah itu aku berpikir, aku lulus sekolah itu aku bisa happy, kerja. Ternyata aku malah kecantol sama suamiku. Terus dia tuh ngajakin aku nikah. Dan di situ aku berpikir begini, oh iya, aku kan kurang kasih sayang orang tua nih. Aku juga orang yang istilahnya kurang kasih sayang bapak ya. Aku berpikirnya itu gimana ya? Aku berpikirnya itu mungkin dengan adanya aku menikah, dengan adanya aku punya suami, aku bisa happy, aku bisa bahagia, aku bisa merasakan kasih sayang seorang ayah gitu. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan teman-teman. Menikah itu tidak mudah, apalagi usia masih muda ya, usia masih labil, ekonomi belum stabil. Di situ aku berpikir gini, oh ternyata seperti ini ya nikah itu, aku bilang gitu. Tapi nggak apa-apa. Nah, aku tuh sering cekcok sama mertua teman-teman. Ya maklum lah ya, mungkin apa ya, namanya juga aku masih bocah ya, masih anak-anak, jadi belum dewasa, mungkin diomelin, pikirannya negatif, padahal ngomelin bener, gitu. Kamu begini. Jadi memang bisa kita tangkap ya, bahwa orang ini mikirnya hidup itu enak saja, sahabat ya. Enak aja pikirannya. Ya pantas lah dia masuk ke oten. Karena memang oten itu iming-imingnya kan enak saja hidup itu. Cukup percaya Tuhan. Lalu Anda lakukan apa saja yang Anda inginkan. Anda masuk surga. Kan enak kali gitu. Jadi memang dari pernyataan dia terbukti. Dia ini tidak bisa menjalankan syariat Islam. Makanya dia cari yang enak-enak. Ini termasuk nikah. Dia mikirnya nikah itu yang enak-enak saja, sahabat. Enak kali Tuhan. Gitu. Itu saja yang dia pikirkan ya. Ya pantaslah dia masuk oten. Nah, yang menjadi pertanyaan pelet tupai kita, siapakah suaminya itu? Di sini jawabannya, sahabat. Coba kita dengarkan. Jadi Tuhan itu luar biasa banget sih Tuhan Yesus. Itu kayak ngasih temen yang baik, yang bener-bener sayang ke aku, malah beragama Kristen. Aku sempet mau pergi gitu dari dia gitu. Tapi aku ingat, oh iya ya, ketika aku lagi down dia ada gitu. Aku mencoba toleransi, aku mencoba menerima, dan aku juga ada pikiran begini, pokoknya dia harus masuk ke Islam. Nah, ini ongok raya ini ya. Mau ngajakin orang masuk Islam. Dia sendiri tidak taat terhadap Islam. Tidak pernah menjalankan syariat Islam. Disuruh ngaji nggak mau. Malah mau ngajak orang masuk Islam. Kan ongok raya onyet bin tupai namanya itu, sahabat. Nggak pernah melaksanakan ajaran Islam. Lalu tiba-tiba mau mengajak orang masuk Islam.
Ongo ya. Oke lah sahabat semuanya, nggak perlu kita lanjutkan video ini yang 1 jam 16 menit ini ya sahabat. Karena kalau kita dengarkan semuanya, ongok pula kita dibuatnya sahabat. Demikian video Ongok Raya Onyet bin Tupai ini. Sampai jumpa di video Ongok Raya Onyet bin Tupai berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caca Marisa Ica, Caca Marisa Ica, Caca Marisa Murtadin Ongok Raya. Senyum Rian. Coba ketawa Rian, ketawa. Tawa tawa.